Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel Hati Rakyat. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki sampai 7 turunan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian semua masuk surga. Amin, amin, amin. Hari ini DPR RI resmi menetapkan revisi Undang-Undang RUU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang. RUU TNI disahkan lewat sidang paripurna di Gedung DPR RI Jakarta Kamis 20 Maret 2025 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Adies Kadir dan Sean Mustafa. Jadi nggak usah kita berlama-lama, mari kita tonton saja videonya. Let's go! Menyetujui rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Fix, DPR RI hari ini 18 Maret 2025 secara bulat menyetujui revisi UU TNI untuk dibawa ke rapat paripurna. Semua fraksi sepakat. Tapi, apakah ini benar-benar keputusan terbaik? Rencananya, Kamis nanti, revisi Undang-Undang TNI bakal disahkan. Pemerintah dan DPR mengklaim ini adalah langkah maju buat pertahanan negara. Tapi, pertanyaannya, apa yang berubah? Bentar, kita bongkar dulu isi RUU ini, biar kamu nggak kudet. TNI bisa masuk lebih banyak lembaga. Dari 10 sekarang jadi 16, termasuk Kejaksaan Agung, Bakamla, bahkan BNPB. Usia pensiun naik, perwira dari 58 ke 60 tahun. Bintara tetap lama dari 53 ke 55 tahun. Angkatan sipil lahir, TNI siap perang di dunia digital. Tapi nggak semua orang happy, aktivis dan akademisi langsung pasang badan. Kenapa? Mereka bilang, revisi ini bisa bikin TNI terlalu banyak masuk ke urusan sipil. Bukan malah profesional, tapi malah balik ke orde baru. Selain itu, katanya, revisi ini kurang transparan, prosesnya cepat, publik kurang dilibatkan. Jadi, apakah ini keputusan yang tepat atau langkah mundur demokrasi? Nah, sekarang apa yang membuat masyarakat kita banyak yang menentang undang-undang ini? Padahal kalau kita lihat videonya demi kepentingan bangsa. Nah, mari kita lihat videonya. Ribut-ribut revisi UU TNI. Emang apa sih dampaknya bagi kita masyarakat? Dampaknya adalah tentara bisa masuk ke lebih banyak jabatan sipil, mulai dari kementerian, lembaga negara sampai BUMN, dan itu bisa berbahaya banget. Dulu, zaman Orde Baru, tentara punya dua fungsi, menjaga keamanan dan ikut ngatur pemerintahan. Hasilnya, pemerintah jadi sulit dikritik. Misalnya, waktu ada mahasiswa yang protes soal korupsi dan ketidakadilan, mereka malah ditangkap, diintimidasi, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Media juga nggak bisa sebebas sekarang. Kalau ada koran atau majalah yang terlalu vokal, bisa langsung dibredel alias dilarang terbit. Rakyat nggak punya banyak ruang buat menyampaikan pendapat karena semua harus sesuai dengan kepentingan penguasa. Sekarang revisi ini bisa membuka jalan ke situ lagi. Kalau tentara mulai masuk ke jabatan sipil dan punya peran besar di pemerintahan, maka kontrol terhadap kebijakan bisa semakin terbatas. Kritik dari masyarakat atau media bisa dianggap gangguan, dan bukan nggak mungkin kita bakal lihat aturan-aturan yang bikin suara rakyat makin diredam. Buat kita sebagai masyarakat biasa, ini bisa berpengaruh ke banyak hal. Misalnya, kalau ada kebijakan yang nggak adil, kita protes di media sosial atau turun ke jalan, bisa-bisa malah dianggap mengganggu stabilitas negara. Kalau tentara makin dominan di birokrasi, budaya pemerintahan bisa jadi lebih kaku, nggak transparan, dan sulit dikritik. Kita bisa kehilangan hak buat mengawasi kebijakan karena semuanya serba tertutup dan sulit diakses. Jadi revisi ini bukan cuma urusan internal TNI, tapi juga menyangkut masa depan demokrasi kita. Makanya kita harus tolak. Tapi menurut Dasko, bahwa berita yang sedang beredar di tengah-tengah publik sekarang ini tidak sesuai sebenarnya apa yang dirancangkan di Undang-Undang TNI itu. Mari kita lihat videonya. Ternyata draft RUU TNI yang ditolak di medsos berbeda dengan yang dibahas DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa draft revisi Undang-Undang TNI yang beredar di media sosial berbeda dari draft yang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Dia menjelaskan bahwa Komisi 1 DPR hanya membahas revisi terhadap 3 pasal. Ketiga pasal yang dimaksud yakni Pasal 3 terkait kebijakan dan strategi pertahanan, Pasal 53 terkait batas usia pensiun prajurit TNI, dan Pasal 47 terkait pengaturan peran prajurit TNI di kementerian lembaga lain. Hal ini berbeda dengan yang beredar di media sosial, di mana di dalamnya memuat banyak pasal dan bagian pasal yang sama pun jauh berbeda dengan yang dibahas DPR. Dalam revisi Undang-Undang TNI itu hanya ada 3 pasal, yaitu Pasal 3, Pasal 53, dan Pasal 47. Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di media sosial itu saya lihat banyak sekali. Dan kemudian kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu juga isinya sangat jauh berbeda.
Abang setuju TNI berbisnis? Saya tidak setuju. Kalau kau sudah TNI banyak duit, maka TNI akan membeli undang-undang. Oh, bisa lanjut kemana-mana barang itu ya? Bisa lanjut kemana-mana. Bikin lagi undang-undang. TNI boleh buat partai. Saya punya uang kok. Gaji di Ambon sama Papua 2 kali lipat saja masih kurang, Bang. Mana tanggung jawab negara kan gitu? Kenapa institusi negara lain juga bisa kemana-mana? Yang abang maksud adalah? Ya kepolisian. Oke. Dia bisa di mana-mana. Kenapa TNI tidak? Jangan TNI di kerangkeng seperti ini, lembaga lain diberikan kebebasan. Negara apa ini namanya? Upaya untuk pelibatan kedua institusi yang hebat ini ke dalam politik itu sudah sangat jauh. Itu yang betul-betul sedang kita pikirkan agar kemudian tidak terjadi. Ketika saya kepala staf angkatan darat, saya pernah kumpulkan semua jenderal. Jangan sekali-sekali kamu berpolitik praktis. Kalau saya tahu, kok akan saya buat merintih. Kelelahan demokrasi itu akan menarik dan memaksa TNI untuk kembali ke politik. Ada sebab-sebabnya rakyat menarik lagi TNI. Karena lelah tadi. Bukan TNI yang mau loh. Di mana-mana rakyat yang minta loh. Rakyat yang lelah. Walaupun ada klausul taat kepada atasan. Tapi apabila atasan itu melanggar hukum, TNI boleh melawan atasan itu. Bahkan membunuhnya boleh. Yakinlah sama TNI tidak semudah itu untuk dipegang. Nah, untuk itu mari kita dengarkan para akademisi atau ahli di bidangnya. Ya, mari kita dengarkan pendapat mereka. Di sini kita akan mendengarkan pendapat Pak Profesor Mahfud MD sebagai ahli tata negara. Oke, kita tonton videonya. Banyak orang saya maklumi karena proses pembuatannya memang tidak meaningful participation dari publik ya, tidak terbuka. Kelihatannya main peta umpet sembunyi-sembunyi gitu lalu tiba-tiba dimunculkan. Itu secara prosedural sebenarnya tidak sejalan dengan jiwa pembentukan peraturan perundang-undangan ya yang mengatur tentang itu. Makanya banyak orang khawatir karena dulu memang tiba-tiba muncul. Tetapi kalau substansi dari yang terakhir ya yang kita dengar secara resmi meskipun naskahnya tidak pernah kita dapatkan, tapi pengumuman resmi atau naskah-naskah yang beredar yang mungkin resmi itu kecenderungan ke arah kembali dui fungsi tidak ada lagi ya. Saya dilihat isinya, saya sudah baca semua isinya tidak ada, malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Pertama begini, konsep itu Panglima itu dibawa langsung Presiden itu sejak dulu. Begitu. Yang kedua, Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista dan semacamnya gitu yang sifatnya administratif logistik gitu. Diatur oleh atau dikoordinir oleh Menteri Pertahanan itu lama. Kemudian sekarang penegasan bahwa TNI anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri atau minta pensiun kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan karena memang ada permintaan atau ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Nah dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke dui fungsi. Pasal 47 ya yang menambah dari 10 menjadi 15 atau 16 institusi yang bisa dimasuki sipil itu dianggap itu kembali ke dui fungsi. Tapi sebenarnya itu sudah ada jauh sebelum ini semuanya ya yang sekarang ditambahkan itu seperti BNN, Badan Pengelola Perbatasan, kemudian terorisme dan sebagainya, kejaksaan ini sudah ada semuanya, cuma ada di berbagai peraturan perundangan lain. Jadi sebenarnya tidak ada tambahan kalau institusi yang mempunyai pintu untuk dimasuki oleh TNI, malah dikurangi satu, KKP kelautan dan perikanan itu juga sekarang malah dicabut dari yang selama ini sudah ada dan pernah ada gitu. Jadi substansi memang tidak ada ke arah TNI menurut saya, tetapi memang pembuatannya ini tidak wajar, kayak main kucing-kucingan gitu. Nah, sekarang juga kita bandingkan dengan pendapat seorang pengamat militer. Oke, mari kita lihat videonya.
Sudah ditunggu-tunggu sejak 2023, 2024, baru sekarang bisa direalisasi 2025. Undang-undang ini sudah lama sekali dari tahun 2004. Artinya harus menunggu 24 tahun lebih. Padahal perkembangan dunia itu harusnya direspon dengan cepat. Ya, misalnya pada waktu undang-undang ini disahkan pada tahun 2004 belum ada kata cyber. Maka kemudian harus diakomodasi. Misalnya dulu namanya Lembaga Sandi Negara. Maka untuk menyesuaikan dicantolkanlah Badan Siber Sandi Negara yang sekarang namanya itu dicantolkan dengan Sandi Negara jadi Badan Siber Sandi Negara. Jadi semua menyesuaikan. Termasuk misalnya badan-badan yang baru terbentuk itu terbentuk setelah undang-undang TNI itu lahir. Misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana baru lahir 2008. Nah, ini juga dicantolkan dengan apa? Di 10 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil, ada Badan SAR Nasional. Di situ antara lain tugasnya juga kebencanaan. Maka ini dicantolkan ke situ. Bagi saya tidak ada sesuatu yang ganjil. Nah, itu dia teman-teman ya. Semoga saja rancangan undang-undang ini menjadi kebaikan untuk negeri ini. Semoga negeri ini semakin jaya ke depan. Nah, demikianlah dari saya. Jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.